semuanya, perkenalkan nama saya Fitran Huda Mahmud dengan NIM 2503040060. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kepemimpinan daerah dalam era otonomi. Kepemimpinan daerah dalam era otonomi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia mulai melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dalam konteks ini, peran pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota menjadi sangat penting karena mereka bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya daerah, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efektif dan merata. Evaluasi terhadap kepemimpinan daerah dalam era otonomi perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan otonomi daerah telah tercapai. Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan daerah adalah kemampuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemimpin daerah baik harus mampu menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, dalam beberapa daerah, otonomi telah memberikan dampak positif karena pemerintah daerah dapat melihat cepat dan merespon kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Inovasi pelayanan publik seperti pelayanan berbasis digital, sistem perizinan online, dan program kesejahteraan masyarakat menjadi bukti bahwa kepemimpinan daerah mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain pelayanan publik, keberhasilan kepemimpinan daerah juga dapat diukur dari kemampuan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Otonomi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah. Seorang pemimpin daerah dituntut memiliki visi yang jelas dan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Banyak daerah yang berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi karena pemimpinnya mampu menarik investasi, membangun infrastruktur pendukung, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun demikian, masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan kewenangan otonomi akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya perencanaan pembangunan, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Di sisi lain juga, era otonomi daerah juga menghadirkan berbagai tantangan dalam kepemimpinan daerah. Salah satu tantangan terbesar adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mana masih terjadi di beberapa daerah. Karena kewenangannya besar, terkadang disalahgunakan oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menunjukkan bahwa
desentralisasi tidak selalu menghasilkan pemerintah yang lebih baik apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan integritas pemimpin yang tinggi. Oleh karena itu, evaluasi kepemimpinan daerah harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap prinsip good governance agar pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Nah, aspek partisipasi ini, masyarakat juga menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi kepemimpinan daerah. Pemimpin yang efektif tidak hanya menjalankan program pemerintah, tetapi juga mampu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah, perencanaan pembangunan, dialog publik, dan berbagai mekanisme partisipatif lainnya. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Kepemimpinan yang terbuka dan responsif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dan sebaliknya juga, apabila pemimpin daerah cenderung tertutup dan tidak memperhatikan aspirasi rakyat, maka berbagai kebijakan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di tengah masyarakatnya. Nah, dalam konteks pembangunan daerah, kepemimpinan juga harus mampu mengatasi kesenjangan antar wilayah, meskipun otonomi daerah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh daerah untuk berkembang. Kenyataannya, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara daerah maju dan daerah tertinggal, karena pemimpin daerah perlu memiliki integrasi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta. Daerah yang memiliki kepemimpinan visioner umumnya lebih mampu mengatasi berbagai keterbatasan dan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan karena dibandingkan daerah yang kurang memiliki arah kebijakan yang jelas. Kepemimpinan daerah dalam era otonomi juga dituntut untuk mampu menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Transformasi digital dan pemerintahan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Nah, pemimpin daerah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi anggaran, serta kualitas pelayanan publik. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi global menjadi faktor penting agar daerah tetap kompetitif dan mampu menarik peluang investasi maupun kerjasama pembangunan. Pemimpin yang inovatif akan lebih mudah membawa daerahnya menuju kemajuan dibanding pemimpin yang hanya menjalankan pola pemerintahan secara konvensional. Nah, jadi secara keseluruhannya, evaluasi kepemimpinan daerah dalam era otonomi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki. Otonomi daerah telah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi wilayahnya masing-masing. Namun, keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan, melainkan juga oleh kemampuan, integritas, visi, dan komitmen pemimpin daerah dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin daerah yang profesionalitas, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat agar tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang merata, dapat tercapai secara optimal. Dari materi di atas,
menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat dan daerah yang dipimpinnya. Sekian dari saya, terima kasih.